Halo teman-teman, halo semuanya. Kita doakan selalu teman-teman yang mampir ke YouTube saya ini ya, supaya diberikan selalu kesehatan, sesehat-sehatnya, dilancarkan segala rutinitas aktivitas teman-teman, dan dimudahkan segala rezekinya. Amin amin amin. Ketemu lagi dengan saya di Rayudi Channel. Terima kasih ya teman-teman sudah berkunjung ke channel ini. Nah teman-teman, di video saya kali ini saya mau sedikit membahas mengenai kopling untuk mobil manual. Jadi semisalnya teman-teman mengalami permasalahan, contoh ya, jadi pas masuk gigi 1 mau setengah kopling, mobil terasa bergetar. Itu yang pertama. Yang kedua, saat kita mau menginjak kopling terasa berat. Kemudian yang ketiga, saat kita mau mengopor gigi ya, masuk giginya itu agak susah. Nah jadi beberapa hal yang berhubungan dengan kopling saya akan coba bantu teman-teman untuk menjelaskan di kesempatan kali ini. Jadi ikuti aja video ini sampai selesai. Besar harapan saya lewat video ini teman-teman yang masih awam ya bisa lagi mendapat pengetahuan. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman dukung channel ini. Yang belum subscribe, yang masih berwarna merah di sebelah kanan itu, jangan lupa teman-teman untuk menekan tombol subscribe ya, karena subscribe itu kan gratis teman-teman. Dan juga hidupkan notifikasinya supaya teman-teman mendapat upload video baru yang saya upload ya. Oke, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Oke teman-teman, di sini saya sudah memperlihatkan contoh ya teman-teman. Nah, jadi kalau mobil manual semua sistemnya sama ya, tidak ada perbedaannya teman-teman. Ini saya berikan contoh, ini engine-nya, mesinnya untuk Corolla DX ya, atau Toyota Kijang 4K sama saja teman-teman. Nah, perhatikan teman-teman ya, di bagian belakang mesin ini kan ada namanya flywheel, kemudian ada kanvas kopling, kemudian ada the curb, baru ada transmisi ya, gearbox. Nah kemudian di sini ada as transmisi, as gearbox, ujungnya ini. Bentar supaya lebih jelas saya deketin ya. Nah oke, jadi di sini saya jelaskan dulu kalau seumpamanya kita mengalami getar ya, jadi masuk gigi 1 atau gigi 2, terus koplingnya tanggung, setengah kopling ya, terus getar gitu ya. Tapi kalau sudah jalan normal ya, jadi pas pertama aja itu penyebabnya ada beberapa ya, tapi pada umumnya sih di sini masalahnya teman-teman ya. Ada beberapa ya, maksudnya bisa juga dari cross joint couple ya kan, as couple, tapi secara umum sih terjadi masalah tuh di sini teman-teman. Sebentar, ini saya buka dulu ya. Ini saya copot dulu supaya teman-teman bisa lebih paham ya apa yang mau saya jelaskan di video ini. Ini saya buka dulu, nanti kita akan lihat bagian dalamnya seperti apa. Oke teman-teman, ini sudah saya lepas bautnya. Coba saya copot dulu ya. Nah jadi itu kalau dia terpasang tuh kira-kira seperti ini nih Pak Bro ya. Nah ini ya, jadi urut kita lihat dulu ya. Jadi saya jelaskan supaya teman-teman lebih nanti bisa lebih paham ya. Jadi saya jelaskan dulu di sini. Nah, ini kan ada namanya flywheel ya, atau bahasa lainnya itu roda gila atau gigi gendeng. Nah, ini. Ya, ini tuh nanti ketemu dengan dinamo starter kan. Jadi waktu starter ini nanti berputar. Nah, kemudian teman-teman di sini ada kanvas kopling ya. Pasang begini. Ya, kemudian habis itu the curb ya, atau matahari. Oke, jadi gini teman-teman, ini tuh dia itu terpasang di sini teman-teman, di as persneling yang ini ya. Coba lihat. Nah sini masuk sini kan gini. Nah jadi ketika ini terpasang di flywheel di sini ya. Nah jadi ini nanti kan dia kejepit ya, dijepit sama si the curb-nya.
Nah, waktu kita menginjak kopling, the group ini kan akan menekan ya per ini ke dalam ya. Nah, melalui namanya drag leher ya. Seperti ini contohnya. Nah, drag leher ini akan maju. Ini waktu kita ngopling ya. Maju sambil berputar mendorong per-per yang di sini, sehingga yang tadinya kanvas kopling ini terjepit, dia akan bebas. Oke, nah waktu kita masuk gigi 1 kemudian lepas kopling tanggung, yang terjadi cara kerja gini ya. Waktu kita nginjak kopling masuk gigi 1 atau 2 ya, terus kita kopling tanggung, maka si per ini kan akan kembali secara perlahan ya, lewat the group ini kan akan kembali secara perlahan. Nah ini waktu ketekan dia akan kembali perlahan-lahan, sehingga yang tadinya ini posisi bebas ini mulai terjepit ya, sambil ini berputar Pak Bro ya. Jadi ini berputar kan semuanya, dia akan mulai mendapat tenaga di sini. Nah kenapa sampai dia bergetar, itu karena posisinya flywheel atau roda gila ini sudah tidak rata di sini. Paham ya teman-teman ya, jadi sini sudah gelombang. Nah sehingga pada saat si kanvas kopling ini mulai ikut bergerak, menimbulkan tenaga ya, torsi pada mobil kita, sehingga mobil bisa berjalan maju atau mundur, otomatis ini kan akan ikut bergetar ya kan, karena si flywheelnya tidak rata. Yang kedua, di sini the groupnya juga harusnya rata sama ya. Nah jadi ini kan dia ketemu dua sisi, satu ketemu di flywheel, satu ketemu the group begini. Nah dia gerak gini kan. Nah, jadi umumnya kenapa sampai bergetar itu karena kedua bagian ini tidak rata teman-teman, antara flywheel ini dengan si the group ini tidak rata. Itu biasanya mobil yang sudah pernah kehabisan kanvas kopling ya, jadi sampai habis sehingga paku-paku di sini menyentuh di sini ya bagian permukaan flywheel, sehingga membuat ini tidak rata teman-teman. Nah ibaratnya kayak macam disc brake ya, rem. Kalau dia gelombang rata itu misalnya kita waktu rem tanggung, kaki kita akan berasa begini kan di pedal. Nah karena dia akan tidak rata gini. Nah itu secara umum kalau dia bergetar, itu permasalahannya yang biasa terjadi teman-teman, yang mesti teman-teman pahami. Kemudian untuk solusinya, kalau saat kita nurun kopling gitu ya, jangan cuma ganti kopling sama the group saja, kita harus mengecek bagian ini ya. Kalau dia tidak rata, bisa dibubut atau bisa dibawa ke bengkel bubut untuk dipapras, kurangin sekian persen, berapa 0, sekian mili berapa ya, kita kurangin di sini ya. Jadi kalau dia lebih tinggi di sini, sini lebih rendah, jadi bubutnya harus dua bagian, ini sama ini. Jadi tidak boleh rata. Jadi ngikutin aja kan, bengkel bubut biasanya lebih paham. Tapi dengan catatan si roda gila ini tidak boleh retak ya, atau si flywheel ini nggak boleh retak, karena kalau ini retak itu nggak bisa ya, tetap gagal nanti. Lebih baik diganti flywheel yang copotan. Oke teman-teman, kita next lanjut di yang bagian kedua ya. Nah teman-teman lihat di sini, ini untuk bagian kedua yang mau saya jelaskan kepada teman-teman ya. Nah di bagian kedua ini, kalau mobil teman-teman menginjak pedal kopling terasanya berat ya, jadi diinjak itu kan harusnya empuk enteng, ini kok berat gitu ya. Nah itu salah satu penyebabnya tuh dari sini teman-teman. Perhatikan ya, ini kan drag leher ya. Nah waktu kita ngopling ini kan harus bergerak maju kayak gini, coba lihat. Jadi kalau kita ngopling dia maju ya, maju gini. Nah ini buat dorong si the group di sini ya, sambil drag lehernya mutar, ini sambil dorong pernya turun, jadi kanvas koplingnya bebas. Nah ini kalau mobil kita lama ditaruh, lama diparkir misalnya, atau sempat kebanjiran atau beberapa hal lainnya, maka di sini akan terjadi penumpukan kotoran. Coba lihat. Nah di sini ya akan terjadi banyak kotoran, sehingga saat kita ngopling akan seret di sini teman-teman ya, terasa berat ya. Ini salah satu loh ya penyebabnya kenapa berat. Nah jadi kita nanti kalau turun kopling jangan lupa drag lehernya kan harus kita ganti baru. Nah di sini harus kita bersihkan ya bagian sini sebersih-bersihnya, kemudian kita bisa memberikan gemuk ya sedikit atau pelumas.
Yang kedua, kalau misalnya berat bisa juga kalau dia masih menggunakan talinya yang seret atau master kopling yang bermasalah teman-teman. Oke, nah bagian yang ketiga, masuk giginya susah ya. Jadi saat mau pindah gigi itu susah teman-teman. Nah, jadi kalau waktu kita mau pindah gigi susah, itu pun juga ada beberapa penyebabnya. Ya, tidak semata-mata karena atau tidak mutlak gitu ya. Harus dari sini, masalahnya enggak juga ya. Bisa juga karena dari transmisinya sendiri, dari gearbox ini bisa juga bermasalah, bisa juga. Tetapi kalau yang sehubungan dengan kopling, masuk gigi itu susah ya. Itu disebabkan karena waktu kita menekan pedal kopling ya, si kopling ini gak bisa bebas Pak Bro. Ya, ini yang saya sudah jelaskan dari awal tadi ya. Ini waktu dipasang kan kayak tadi dia kan kejepit ya. Waktu per ini ditekan lewat deklar ini kan harusnya bebas. Jadi saat mesin hidup ini dia tidak boleh berputar karena kan dia nempelnya di sini ya, yang saya sudah bilang tadi ya. Nah, jadi waktu mesin kita hidupkan, kita belum menginjak pedal kopling, ini kan berputar semua. Kayak gini ya. Nah, otomatis gigi transmisi ini kan transmisi kan. Nah, gigi transmisi juga akan ikut berputar teman-teman. Nah, waktu kita ngopling, injak kopling, ini harus berhenti bebas. Saat mesin hidup baru gigi bisa pindah. Nah, jadi yang menyebabkan susah itu salah satu penyebabnya bisa dari sini karena memang si dekrupnya ini tidak berfungsi baik ya. Jadi dekrupnya ini per-pernya sudah bermasalah atau drag lahernya bermasalah atau setelan koplingnya kurang tinggi. Jadi pada saat menekan tidak bisa bebas si koplingnya. Jadi kita cara menganalisanya harus tahu dulu bagaimana cara kerjanya teman-teman ya. Nah, lalu teman-teman juga harus peka dengan perubahan kopling ya. Maksudnya perubahan pada si pedal. Jadi si pedal kopling ini kalau misalnya yang normal itu dia harus ada spasi kan sedikit begini. Spasi baru ada space ya, baru kita nginjak dia langsung ngopling kan. Tapi kalau perubahan ini sudah semakin tinggi nggak ada space, nah itu sudah menunjukkan ciri-ciri atau gejala kerusakan pada sistem kopling ya, baik kanvas ataupun dekrup ataupun deklaher. Jadi kalau ada perubahan ya pada kopling, setelan pada ini ya, pada pedal, lalu tarikan terasa berat ya teman-teman ya. Jadi tarikan terasa berat itu sudah menunjukkan gejala-gejala kerusakan pada sistem kopling teman-teman. Nah, dan itu dampaknya konsumsi bahan bakar pada mobil kita ya, itu bisa jadi lebih boros teman-teman. Nah, jadi di video kali ini saya coba sedikit berbagi kepada teman-teman ya. Saya coba berbagi untuk kita bagaimana menganalisa ya, terutama kalau mobil-mobil sudah lama ya, tahun-tahun 2000 ke bawah ya, itu perlu ada sedikit perhatian ekstra ya buat mobil kita teman-teman, terutama di bagian kopling. Oke teman-teman, jadi itu aja sedikit yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya, minimal sebagai pengetahuan buat teman-teman yang masih pemula atau masih awam, supaya kita kalau kita sudah paham begini, kita mudah berkonsultasi atau berdialog dengan bengkel ya, dengan montir-montir yang sudah biasa kita menjadi langganan kita. Oke teman-teman, di lain waktu dan kesempatan saya akan bahas lagi mengenai konten yang lain yang seputar dengan dunia otomotif. Demikian dulu aja di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video ini berguna ya buat teman-teman semuanya, dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe Rayudi Channel teman-teman, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat. Akhir kata, salam sukses buat kita semuanya. Semoga teman-teman selalu diberkati Tuhan, panjang lancar rezekinya, diberikan selalu kesehatan ya. Oke, sampai jumpa lagi Rayudi Channel. God bless.